Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel BBC Explore. Oke teman-teman, kali ini kita masih berada di areal komplek percandian yang berlokasi di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Nah, saya sih masih penasaran dengan apa yang pernah terjadi di wilayah ini berabad-abad tahun yang lalu. Yang informasinya wilayah ini merupakan tempat yang paling sakral yang masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara di abad ke-4 sampai 7 Masehi. Dan dulunya sebelum ditemukan situs-situs candi yang ada di sini, ini adalah merupakan areal persawahan yang sangat luas ya, seperti penampakan di belakang saya ini. Dan pada saat itu masyarakat lokal di sini itu nggak tahu kalau di samping rumahnya, terus kemudian di samping sawahnya, ataupun bahkan di bawah sawahnya ini terpendam situs-situs candi-candi yang ada di lokasi Batu Jaya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk melihat kondisi Candi Jiwa dan Candi Blandongan yang ada di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Menurut informasi yang saya dapat dari warga setempat, sebelum ditemukannya situs candi ini di tahun 1984, wilayah ini merupakan areal persawahan yang sangat luas. Dan di tengahnya ada semacam bukit-bukit atau pulau yang tingginya sekitar kurang lebih 3 meteran. Dan pulau atau bukit itu di atasnya ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Dan juga banyak terdapat pohon pisang yang sengaja ditanam warga sekitar. Nah, maka dari itu banyak warga yang seringkali menggembalakan kambing-kambingnya di lokasi bukit ini. Dan oleh warga setempat, bukit itu disebut juga dengan Unur. Jarak dari Unur ke perkampungan warga itu padahal nggak terlalu jauh, hanya sekitar 1 kilometeran. Dan bukit atau Unur ini pun bisa dilihat dari perkampungan warga. Meskipun bukit-bukit ini seringkali dilewati dan digunakan sebagai tempat berteduh dan bermainnya hewan-hewan ternak warga, tapi nggak ada satupun dari warga yang mengetahui kalau lokasi yang mereka gunakan ini adalah situs candi yang tak ternilai harganya. Dan ada cerita menarik tentang penamaan Candi Jiwa ini. Saat itu di tahun 1980-an, lokasi di mana saya berdiri ini disebut dengan Unur Jiwa. Saat itu ada ternak warga yang mati setelah sebelumnya hewan tersebut digembalakan di Unur itu. Dan informasi ini pun sempat menggegerkan warga setempat. Maka Unur ini dinamakan dengan Unur Jiwa, karena diyakini lokasinya terdapat makhluk kasat mata yang bisa melenyapkan jiwa ternak tersebut. Tapi mereka juga nggak paham apakah ternaknya mati karena hal goib atau karena digigit binatang berbisa. Di tahun 1984 saat itu dimulai penelitian oleh arkeolog dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Hasan Jafar. Saat itu mereka belum mempublikasikan berita penemuan candi ini ke masyarakat luas dan masih menutup rapat-rapat penemuan yang sangat bersejarah ini. Barulah kurang lebih di tahun 1995 masyarakat baru mengetahui kalau beberapa tahun ke belakang banyak kegiatan penggalian itu ternyata para arkeolog yang sedang melakukan ekskavasi situs candi tertua di Pulau Jawa. Dan masyarakat pun berbondong-bondong ingin melihat dari dekat. Bahkan sampai ada yang nekat membawa pulang batu bata candi ini untuk dijadikan ritual tertentu. Nah, setelah bukit ini digali, kemudian dipugar, terlihatlah jaringan-jaringan struktur dari bekas candi yang saat itu sudah tertimbun tanah berabad-abad tahun lamanya. Satu persatu batu bata ini disusun kembali menyerupai struktur bangunan aslinya, dan oleh arkeolog serta masyarakat diberikan penamaan sesuai dengan nama Unur sebelumnya. Dan saat ini candi ini bernama dengan Candi Jiwa.